Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 8 dan juga kelas 9, materinya untuk saat ini membahas tentang syarat menjadi makmum. Syarat menjadi makmum ada 11. Yang pertama, untuk sebelumnya silakan kalian tulis ini. Saya tidak akan memberikan tugas, tapi salinlah ini karena tugas kalian adalah apa yang kalian catat di sini. Jadi ketika masuk tatap muka, saya cek semua tulisannya. Syarat menjadi makmum yang nomor 1, mengetahui sholatnya imam tidak batal, baik karena hadas atau yang lainnya. Jadi ketika kita menjadi makmum, kita harus tahu bahwa sholat imam yang kita ikuti, sholat imam kita adalah sah. Kita harus yakini itu dulu. Ketika kita ragu bahwa sholat imam kita batal, kita meragukan keabsahan sholatnya, atau bahkan kita meyakini sholatnya tidak akan sah, karena mungkin saat kita melihat sarungnya bolong, di kakinya ada kotoran cicak semisal, atau bacaan Al-Fatihahnya jelek, seperti itu. Kita meyakini bahwa sholatnya imam tidak akan sah. Nah, kita tidak boleh mengikuti orang-orang yang seperti itu. Mengikuti orang-orang yang sholatnya kita anggap tidak sah. Yang kita yakini sholatnya tidak sah. Jadi ingat, syarat yang pertama, kita harus yakin dulu bahwa imam sholatnya sah. Yang kedua, meyakini sholatnya tidak perlu diulang. Sama seperti dengan penjelasan yang kedua. Nomor 3, imam tidak menjadi makmum. Jadi kita tidak diperbolehkan menjadikan seseorang imam kita, tetapi status imam kita sendiri adalah makmum. Di depan kita ada orang sholat berjamaah. Kita sebagai orang yang baru datang, yang belum masuk atau sholat, belum mengikuti jamaah tersebut, kita menepuk salah satu makmum dari jamaah tersebut, kita tepuk pundaknya dengan tujuan menjadikan dia sebagai imam kita. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena orang yang kita tepuk pundaknya, orang yang kita inginkan menjadi imam kita, itu statusnya dia makmum dari imamnya dia yang sudah sholat itu tadi. Nah, ini seperti ini tidak diperbolehkan. Jadi imam itu harus free, harus tidak memiliki tanggung jawab lain sebagai makmum. Dia harus bebas dari sholat-sholat jamaah yang lain. Lalu yang nomor 4, imam tidak umi, tidak bisa baca tulis. Ini maksudnya umi bukan tidak bisa baca tulis. Bacaannya jelek Al-Fatihahnya. Imamnya tidak umi, imamnya itu bacaan Al-Fatihahnya harus bagus. Tidak boleh bacaannya jelek. Makhrajnya harus baik. Makanya besok saya pesan kepada kalian semua ya nak. Kalau seumpama besok kalian itu menjadi tokoh di desanya masing-masing, terus kalian sudah beranjak usianya tua, dan ternyata bacaan kalian masih belum sempurna, dan suatu saat ada orang yang usianya jauh lebih muda daripada kalian, bacaannya lebih bagus daripada kalian, maka saya mohon mundur. Biarkan orang muda tersebut yang maju menjadi imam. Karena ketika imam bacaannya jelek, ini tanggung jawab kepada makmum sangat besar sekali. Maka jangan sampai kalian gengsi mentang-mentang tua, sudah dituakan, tetapi kalian tidak mau mundur. Berikan kesempatan yang lebih bisa, yang lebih sempurna bacaannya untuk menjadi imam jamaah di lingkungan kalian masing-masing. Kalau semisal suatu saat kalian ditegur bahwa bacaan kalian salah, tidak usah marah. Alhamdulillah, berarti ada yang mengingatkan tentang kesalahan yang mungkin selama ini kalian anggap benar. Kalian harus bersyukur. Nah, imam tidak boleh seorang umi, bahkan kalau makmumnya qori,
makmumnya ahli dalam membaca Al-Quran, bacaannya bagus dalam Al-Quran, haram hukumnya menjadi makmum orang yang bacaannya jelek Al-Qurannya. Tidak sah sholatnya. Dalam Fathul Qorib dijelaskan demikian di matan takribnya. Makanya tidak boleh imamnya seseorang yang ummi atau bacaannya jelek, bacaannya harus sempurna. Yang nomor 5, makmum tidak mendahului imam dalam tempat. Jadi dalam sholat jamaah itu makmum harus berada lebih belakang dari imam. Tidak boleh mendahului imam. Dan batasan mendahului atau tidaknya itu dilihat dari tumit. Yang penting tumitnya makmum itu berada lebih belakang daripada imam. Walaupun jempolnya setara. Semisal kalian sholat jamaah ya. Kalian sholat jamaah, tumit kalian berada lebih belakang dari imam. Tapi jempol kalian panjangnya 2 meter. Otomatis kan jempol kalian lebih depan daripada imam kan. Nah ini tidak masalah. Karena titik beratnya bukan jari-jarinya, tapi tumit. Ketika tumit makmum lebih belakang daripada tumit imam, nah ini sudah mencukupi. Yang selanjutnya, yang nomor 6, mengetahui perpindahan gerakan imam atau mengetahui gerakan imam. Mengetahui gerakan imam ini bisa dilakukan dengan 3 cara, yakni dengan melihat langsung, melihat imam secara langsung dengan penglihatan, atau dengan suara imam, atau dengan melihat makmum lain yang imamnya masih sama dengan kita. Jadi kan kalau orang sholat jamaah itu kalau barisannya panjang ke belakang kan imam kan banyak itu. Kalau masjidnya kecil masih kelihatan imamnya. Kalau masjidnya besar kayak Masjid Nabawi itu, soft yang belakang itu tidak kelihatan imamnya mana, tidak kelihatan. Nah, walaupun kita tidak bisa melihat imam secara langsung, nggak bisa melihat gerakan imam secara langsung, nah, gerakan imam itu sudah diwakilkan dengan makmum yang berada di depan kita. Karena imamnya masih sama kan dengan kita. Nah, ini diperbolehkan seperti itu. Imam nomor 7, imam dan makmum berkumpul dalam satu masjid atau kira-kira 300 hasta atau 150 meter. Jika imam dan jadi syaratnya selanjutnya itu makmum dan imam harus berada di dalam satu masjid. Andai saja makmum dan imam ini terpisah, semisal imam di masjid, makmumnya di luar masjid, atau sama-sama di luar masjid, maka ada syarat tambahan, yakni tidak boleh lebih jarak antara makmum dan imam, atau antara kita dan makmum yang menggantikan gerakan imam, yakni makmum yang gerakannya makmum yang berada posisi di depan kita sebagai yang masih berimam dengan orang yang sama, yang tadi yang barusan saya bahas tadi. Syaratnya jaraknya tidak boleh lebih dari 150 meter. Semisal kalian sholat id di lapangan ya. Kalian sholat id di lapangan, imamnya berada jarak antara jarak kita dan imam atau jarak kita dengan makmum yang menggantikan gerakan imam itu 50 meter semisal. Ini masih sah sholatnya. Masih sah sholatnya. Jadi sholatnya agak jauh itu enggak apa-apa. Yang penting tidak lebih dari 150 meter. Ini ketika tidak di masjid loh ya. Tapi kalau di masjid tidak ada syarat ini. Syarat ini tidak ada kalau di dalam masjid. Kalau di dalam masjid, semisal masjidnya Pulau Jawa, semisal Palembang ini Masjid Galuh, semisal Sepalembang Masjid Galuh, semisal. Nah, tidak apa-apa ini lebih dari 150 meter, tidak masalah. Tapi kalau tidak dalam masjid, gambarannya tadi, makmum di masjid, imam di masjid, makmum di luar masjid, atau sama-sama di luar masjid, maka tidak boleh lebih dari 150 meter. Makanya kita tidak boleh sholat ngikut TV, kita jengok TV siaran di Mekah, kita sholat di situ, ngimam ke Mekah sana, nah tidak boleh. Sholat dengan radio tidak boleh, karena kita dan makmum itu sudah beda tempat, itu jauh.
tidak berada dalam satu tempat. Nomor Boleh. 9, sholat keduanya bersesuaian atau berurutan. Gerakannya tidak berbeda. Makmum sujud, kita sujud. Makmum rukuk, imam rukuk, kita rukuk. Imam tasyahud, kita tasyahud. Tidak boleh. Kalau gerakannya berbeda, tidak boleh. Nomor 10, tidak menyelisihi imam dalam sunnah. Jadi kalau imam melakukan sunnah, ya kita juga harus melakukan sunnah. Tidak boleh kita tidak ikut. Misal imam kunut, kita tidak kunut. Imam tasyahud awal, kita tidak tahu tasyahud awal. Nah ini tidak boleh. Tidak boleh. Terus yang 11, mengikuti imam. Ya samalah dengan pembahasan sebelumnya. Kita harus mengikuti imam dalam gerakan-gerakannya. Ya mungkin itu yang dapat disampaikan dalam pertemuan kali ini. Apa yang mungkin kalian anggap itu penting, maka dicatat. Karena catatan itu sangat penting. Semoga kita diberikan ilmu yang manfaat barokah. Amin. Ya, jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.